Ya, kembali lagi rekan-rekan Latsar yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas implementasi dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat dari Pancasila. Oke ya. Sila keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi dari sila keempat. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu nih, apa sih makna ataupun arti yang terkandung di dalam lambang sila keempat tersebut. Lambang sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng ya. Kenapa kepala banteng? Karena yang pertama, banteng itu merupakan hewan yang tangguh. Banteng itu merupakan sosok hewan yang kuat. Itulah mencerminkan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa mencontoh ketangguhan, harus bisa mencontoh kekuatan dari banteng itu sendiri, dan itu juga yang menggambarkan kekuatan Indonesia ya. Kemudian banteng ketika dia hidup di alam liar, dia tidak pernah hidup sendiri rekan-rekan. Jadi banteng itu adalah hewan yang selalu berkumpul, hewan yang selalu bersosialisasi. Itulah yang menggambarkan bahwa manusia juga tidak bisa hidup dengan sendiri. Manusia perlu manusia yang lain untuk bisa hidup dengan baik dan berdampingan dan seterusnya ya. Itulah arti dari lambang dari sila keempat, yaitu yang dilambangkan dengan kepala banteng. Oke. Jadi di sila keempat di situ kita memiliki beberapa kata yang perlu kita cermati rekan-rekan. Yang pertama adalah ada kerakyatan, kemudian juga ada permusyawaratan, yang terakhir adalah ada hikmah kebijaksanaan. Kita akan mulai dari kata pertama dulu, kerakyatan. Apa maksudnya? Bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Artinya yang terdiri dari berbagai macam latar belakang manusianya. Sehingga bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak dimiliki oleh satu golongan tertentu ataupun satu kelompok tertentu, tetapi dimiliki oleh semua. Artinya adalah dari semua untuk semua ya. Makna kerakyatan adalah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi rekan-rekan. Di mana? Di negara kita. Lalu seperti apa untuk pengelolaannya? Karena kan tidak mungkin semua rakyat, semua kalangan itu bisa mengatur, bisa melakukan eksekusi, bisa melakukan roda pemerintahan, tidak mungkin. Si A maunya ini, si B maunya ini, sehingga untuk mengakomodir itu perlulah dibentuk suatu badan perwakilan. Disitulah ada permusyawaratan, sehingga sekarang sistem kita adalah sistem kerakyatan, di mana suara-suara rakyat itu bisa diwakilkan oleh suatu badan yang dinamakan dengan badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Disitulah suara-suara rakyat mulai dari A sampai dengan Z dihimpun, dijadikan satu, kemudian dimusyawarahkan oleh lembaga itu. Lihat, di sana mereka akan melakukan musyawarah, mereka akan melakukan permusyawaratan untuk melakukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan, untuk menghasilkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Tidak mandang siapapun rakyatnya, harusnya adalah DPR bisa mengaspirasi semua aspirasi dari rakyat manapun. Itulah tugas dari DPR sekarang. Kemudian hikmat kebijaksanaan ya. Seyogianya para pemimpin kita, para perwakilan kita yang ada di DPR itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki latar belakang yang luar biasa, orang-orang yang akan mengerti hikmah dari suatu kebijaksanaan, sehingga ketika mereka akan melakukan keputusan, ketika mereka akan melakukan tarikan kebijakan, itu dilandasi oleh etika-etika, dilandasi oleh norma-norma yang diambil semuanya dari kebijaksanaan, sehingga keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil itu semuanya berpihak kepada rakyat. Itulah mana dari hikmat kebijaksanaan. Tapi ya, apalagi ya rekan-rekan ya, kalau kita lihat background atau kompetensi yang ada di DPR, malah ada yang menunjukkan etika ataupun perilaku yang kurang mengenakan, seperti misalnya ketika pada suatu saat sidang terjadi perdebatan yang sengit tapi juga tidak mengindahkan etika-etika dalam permusyawarah. Bukan itu yang kita kehendaki.
Permusyawaratan adalah bermusyawarah dengan itikat baik, dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, dengan menjunjung rasa persahabatan, dengan menjunjung tinggi rasa persatuan, sehingga dengan melalui permusyawaratan itu terjadilah apa? Mufakat, itu ya. Jadi buat apa kita dalam musyawarah gontok-gontokan? Buat apa kita dalam bermusyawarah saling caci mencaci? Itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sila keempat, yaitu permusyawaratan ya. Oke. Jadi intinya di sila keempat ini kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, itu sangat penting untuk melakukan konsolidasi, sangat penting untuk melakukan musyawarah. Untuk apa musyawarah? Untuk memberikan suatu keputusan yang dapat diterima oleh setiap pihak. Ya, kalau bisa musyawarahnya adalah mufakat, jadi bukan voting. Itulah yang ditanamkan atau itu yang dicita-citakan di sila keempat ini. Jadi setiap ada permasalahan kita musyawarahkan dengan itikat baik, dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa persatuan, sehingga dari situ akan muncullah suatu keputusan bersama, muncullah suatu yang bukan dengan mufakat. Sehingga dengan mufakat itu maka setiap belah pihak, setiap orang yang mengikuti permusyawaratan itu akan menjalankannya dengan baik serta juga dengan menjalankan dengan ikhlas. Seperti itu tujuan dari sila keempat. Oke. Nah, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan sila keempat ini, rekan-rekan? Yang pertama tentu saja kita bisa melakukannya dengan cara menghargai setiap pendapat dari orang yang ikut di dalam musyawarah tersebut ataupun rapat ya. Jadi kita tidak perlu melihat siapa dia, kita tidak perlu melihat latar belakangnya, kita harus juga bisa menghargai pendapat ataupun saran yang diberikan oleh mereka. Itulah adalah implementasi dari sila keempat tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menerima dan juga harus bisa melakukan dengan ikhlas atas keputusan yang sudah dihasilkan oleh musyawarah tersebut. Jadi jangan mentang-mentang kita tidak sesuai dengan musyawarah itu, lalu kita ya sudah, itu kan bukan pendapat saya, itu kan pendapatnya dia, ya udah dia saja yang melakukan. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai khususnya ASN gitu ya, yang menerapkan sila keempat, haruslah berusaha untuk menerima dan menjalankan dengan ikhlas apapun keputusan yang sudah ditentukan oleh musyawarah tersebut. Itulah rekan-rekan yang bisa kita lakukan. Oke, dadah, sampai jumpa di sila kelima. Ciao. Pilih sesuatu dibandingkan dengan yang lainnya, itulah yang harus kita